Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya yang masih tetap bersemangat ya untuk mengikuti perguruan pada hari ini. Sebenarnya sudah masuk di ujian akhir, tapi karena sifat ujian kita adalah project ya, sehingga saya tetap memberikan kesempatan untuk Bu Indah ya, Bu Indah sama Bu Firdausi tadi ya, Bu Firdausi. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, saya persilakan untuk merevisi artikel maupun desain kurikulumnya seperti yang sudah mendapatkan masukan dari saya maupun Pak Nadi, gitu ya. Sehingga saat dikumpulkan sudah menjadi pertimbangan kami dalam memberikan penilaian. Jadi mohon yang diserahkan yang terbaik ya. Jangan asal-asalan gitu ya, dengan pertimbangan semua aspek gitu. Oke, supaya lebih efektif saya persilakan Bu Firdausi untuk, atau Bu Indah dulu ya, Bu Indah dulu untuk mempresentasikan makalahnya. Oke, mungkin tidak usah terlalu lama karena Bapak Ibu mungkin butuh waktu untuk menyiapkan ujian yang lain gitu ya. Oke, saya persilakan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya izin share screen. Silakan. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan rancangan kurikulum yang coba saya buat. Nah, kurikulum yang coba saya buat adalah Fit Based Edu atau Fitrah Environment and Technology Based Education. Nah, proses pengembangan kurikulum pendidikan IPA Fit Based Edu ini didasarkan pada tahapan pengembangan yaitu TABAS Inverted Model, yang dimana tahapannya itu terdiri dari mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan khusus, memilih isi, mengorganisasikan isi, memilih pengalaman belajar, mengevaluasi, dan melihat sekuens dan keseimbangan. Dari yang pertama, tahapan yang pertama kita akan mendiagnosis kebutuhan. Di sini saya mendiagnosis kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, di mana pada undang-undang ini berisi tujuan pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya visi Indonesia tahun 2045, yaitu pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara ekonomi kuat dengan SDM berkualitas dan berbudi luhur. Lalu juga diagnosis kebutuhan ini didasarkan pada ISD, di mana kita Indonesia itu ikut dalam program SDGs, di mana salah satu programnya adalah Education Sustainable Development. Nah, menurut ISD, tujuan dari program pendidikan berkelanjutan adalah membuat siswa belajar sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka, belajar membantu memastikan kelangsungan hidup planet kita. Pendidikan berkelanjutan dapat memberikan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan yang memberdayakan orang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang saat ini dan yang akan datang. Nah, dari sini kita mendapatkan beberapa poin, yaitu pendidikan itu menginginkan siswa itu punya sikapnya antara lain bertakwa, berakhlak mulia, lalu untuk pengetahuannya itu berilmu, memiliki keterampilan, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pendidikan yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan yang saat ini dan yang akan datang. Nah, untuk itu saya mengusulkan kurikulum berbasis fitrah, lingkungan, dan teknologi. Mengapa pendidikan harus berbasis fitrah, lingkungan, dan teknologi? Nah, manusia itu sejatinya dilahirkan secara alami dalam keadaan fitrah atau memiliki pembawaan alami atau potensi alami sejak lahir, atau biasa kita sebut dengan disposition of nature.
diungkapkan oleh Santosa tahun 2018. Nah, berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa fitrah dari manusia sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu fitrah keimanan, bahwa manusia itu sejatinya sejak lahir itu pasti akan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Dikutip dari Barrett 2012 dalam buku Born Believers, itu menyatakan jika setiap anak yang lahir sendiri pun di suatu pulau tanpa orang tua, ia akan tumbuh dalam pencarian terhadap Zat penciptanya atau Tuhan, di mana pencariannya itu didasarkan oleh akal. Jadi keimanannya itu berdasarkan akalnya. Nah, lalu ada juga fitrah hati dan perasaan, di mana manusia itu sejatinya itu mempunyai hati dan perasaan, di mana apabila kita gabung antara fitrah keimanan dan hati serta perasaan, itu akan menjadi kontrol perilaku. Jadi mengapa saya mengusulkan fitrah ini? Karena sekarang itu pendidikan yang sekarang itu hasilnya itu masih banyak perilaku-perilaku yang menyimpang, contohnya seperti korupsi, lalu tindak kriminal dan sebagainya. Nah, fitrah keimanan dan hati perasaan apabila tidak tumbuh dengan baik, maka dampaknya adalah penyimpangan terhadap perilaku. Maka dari itu adanya fitrah ini adalah untuk melakukan kontrol terhadap perilaku dari siswa yang dididik tersebut hingga nanti dewasa. Lalu fitrah yang ketiga ada berpikir dan bernalar, di mana manusia itu diberikan potensi alami yaitu akal yang bisa digunakan untuk berpikir dan bernalar, yang kita bisa kembangkan untuk melakukan pengembangan ilmuwan serta teknologi. Lalu juga fitrah manusia itu juga kita mempunyai potensi alamiah yang berbeda-beda, yaitu fitrah bakat, di mana ini juga dijelaskan oleh Howard Gardner tahun 1983, di mana manusia itu punya kecerdasan majmuk atau multiple intelligence yang berbeda-beda tingkatannya, di mana ada 9 kecerdasan majmuk, yaitu verbal linguistic, mathematical logical, visual spatial, interpersonal, bodily kinesthetic, interpersonal, naturalis, musical rhythmic. Nah, dari sini kita tahu pada dasarnya manusia itu bukanlah kertas kosong, atau seperti yang dikatakan oleh Pinker bahwa manusia itu terlahir bagaikan kertas kosong, kaset kosong, itu tidak benar. Jadi manusia itu sebenarnya sudah diciptakan Tuhan dalam pembawaannya, potensi-potensinya sendiri. Jadi pendidikan itu berfungsi untuk merawat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan potensi fitrah itu sendiri. Nah, lalu untuk lingkungan teknologi, jadi kenapa kok harus berbasis lingkungan dan teknologi? Sejatinya fitrah manusia secara umum itu adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Artinya dia sebagai rahmat di muka bumi ini. Dia akan mampu merawat, diberi amanah untuk merawat dan menjaga bumi ini. Makanya untuk kehidupan sendiri, untuk menjaga fitrah tersebut, pendidikan itu harus berdasarkan lingkungan, ya. Jadi agar apa? Agar mereka itu sejak dini itu disadarkan bahwa mereka itu mempunyai tanggung jawab, yaitu apa? Menjaga keberlangsungan lingkungan hidupnya. Lalu mengapa harus berbasis teknologi? Nah, teknologi sendiri itu merupakan media atau sumber sarana bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jadi teknologi itu selain sebagai media juga sebagai sesuatu hal yang akan kita kembangkan, seperti itu. Demi apa? Menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang saat ini dan akan datang. Nah, ini juga sejalan, saya kutip dari Quran Surat Al-Isra, di mana katakanlah setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Sehingga dari diagnosis kebutuhan tersebut,
kita melaju ke tahap kedua, yaitu merumuskan tujuan, bahwa rumusan tujuan dari kurikulum Fit Based Edu ini adalah membantu merawat dan mengembangkan potensi alami siswa melalui pendidikan dan pembelajaran berbasis fitrah, lingkungan, dan teknologi, sehingga mampu menciptakan siswa yang berbudi, aktif, cakap, dan kreatif dalam pemecahan masalah lingkungan sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, lalu selanjutnya adalah tahapan memilih isi. Adapun isi dalam kurikulum pendidikan IPA Fit Based Edu ini, itu kontennya dapat diisi berdasarkan 6 tema yang ada di sini, yaitu tentang medical science, science and entrepreneurship, local wisdom, philosophy of science, dan engineering. Nah, pemilihan konten ini didasarkan oleh relevansi kebutuhan saat ini. Nah, untuk itu saya sendiri itu mengembangkan framework dari kurikulum Fit Based Edu itu seperti ini. Jadi di bagian tengahnya yang kita tandai atau kita pisah dengan garis hitam ini adalah kurikulum landasan atau basis pendidikannya, yaitu fitrah, lingkungan, dan teknologi. Dan untuk bagian luarnya itu yang berisi 6 itu adalah isi konten yang bisa dipilih sesuai dengan kompetensi dasar dari materi IPA itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, tahapan yang selanjutnya adalah memilih pengalaman belajar. Berdasarkan kurikulum yang dibuat, pengalaman belajar yang hendak dipilih oleh perancang yaitu pertama, mengaitkan konsep religi dan sains sehingga merawat dan menumbuhkan fitrah keimanan. Nah, untuk mengaitkan konsep religi dan sains ini, kenapa kok harus mengaitkan konsep religi dan sains? Karena sebenarnya sains dan agama itu tidak bertolak belakang, artinya saling relevan. Jadi untuk itu, untuk memperkuat keimanan dan kepercayaan kita terhadap adanya agama itu, maka kita bisa menggunakan sains. Dengan kuatnya kepercayaan kita terhadap agama, maka itu akan menjadi kontrol dari perilaku kita sendiri. Karena kita percaya Tuhan, maka kita akan mematuhi apa yang aturan-aturan baik dari tiap agama itu sendiri. Sebagai contoh, karena saya Muslim di sini, saya mengaitkan konsep fluida dinamis dalam Al-Quran, gitu, melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu yang kedua, pengalaman belajar yang dipilih yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning ataupun project based learning atau case based learning. Jadi di sini itu berbasis pemecahan masalah, baik itu pemecahan masalahnya hanya berupa studi kasus maupun berupa project. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan tujuan pendidikan berkelanjutan, bahwa pendidikan yang sebenarnya itu adalah pendidikan yang ilmunya itu bisa kita manfaatkan untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, karena menurut landasan filsafatnya, saya menganut filsafat John Dewey, di mana menganggap bahwa sekolah itu adalah laboratorium pendidikan. Maka di sana adalah tempat kita bereksperimen, mengeksplorasi, memecahkan permasalahan di kehidupan melalui pendidikan, seperti itu. Nah, ini akan menumbuhkan dan merawat fitrah berpikir, bernalar, serta fitrah bakat siswa. Jadi lewat keterampilan itu nanti siswa akan mengeksplor banyak keterampilan. Jadi nanti dia akan merasakan, oh saya cocoknya di keterampilan yang seperti ini, seperti itu. Jadi bisa menumbuhkan dan merawat fitrah bakat juga. Lalu yang ketiga, konten pembelajaran yang digunakan dikaitkan dengan permasalahan di lingkungan sekitar sehingga melatih kepekaan dan kepedulian siswa melalui fitrah hati dan perasaan. Kenapa terjadi penyimpangan terhadap perilaku siswa? Karena kurangnya kita merawat fitrah hati dan perasaan itu. Kenapa? Karena mungkin kita anak-anak itu terlalu difokuskan sama bermain game dan sebagainya, tetapi tidak diajak peka terhadap lingkungan sekitar, seperti itu. Lalu
pemilihan pengalaman belajar selanjutnya, yaitu pemberian stimulus pembelajaran yang melibatkan lebih dari 2 kecerdasan, sehingga membantu menumbuhkan dan merawat fitrah bakat siswa. Jadi pendidikan dalam kurikulum ini pada proses pembelajarannya diharapkan setiap guru itu menggunakan melatihkan lebih dari 2 kecerdasan. Misal, kalau fisika itu matematika logical, naturalis, bisa kita tambahkan dengan visual spasial, seperti itu. Lalu, yang terakhir adalah solusi dari pemecahan masalah yang dihasilkan dalam pembelajaran harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Nah, sementara itu terkait organisasi tujuan pengalaman belajar kan tadi sudah, sekarang terkait prosedur evaluasi. Nah, terkait prosedur evaluasinya di sini saya tetap memilih penilaian berbasis AKM. Kenapa? Karena menurut saya penilaian berbasis AKM ini sudah cukup pas, tidak membebani siswa, tetapi juga dapat mengukur kemampuan dasar dari kompetensi dasar siswa itu sendiri, yaitu kompetensi literasi dan juga numerasi yang memang dibutuhkan di segala aspek. Lalu outputnya juga dari pengalaman belajar yang diperoleh itu adalah siswa membuat artikel ilmiah. Jadi siswa berlatih untuk menulis artikel ilmiah sejak jenjang SMP dan SMA. Jadi untuk ketika dia sudah menginjak bangku perkuliahan, dia bisa lebih mudah mengeksplor dirinya melalui tulisan-tulisan yang sudah biasa dia buat, seperti itu. Lalu penilaian proyek dalam pameran karya, karena tadi pembelajarannya itu berbasis masalah dan juga proyek, maka nanti setiap semester itu akan diadakan penilaian proyek dan pameran karya, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari pengembangan kurikulum yang coba saya usulkan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Indah ya. Ini konsep yang sangat menarik tentang fit-bis edu ya. Jadi ada fitro, environment, and technology, this education. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Bu Indah sangat penting ya, karena ada beberapa hal yang mungkin seperti yang kita laksanakan sekarang ini belum tercover baik, khususnya perilaku dan karakter. Sehingga mungkin Bunda tertarik untuk stimulasi itu sehingga menjadi satu konsep kurikulum yang baru gitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan terkait dengan konsep tentang fit-bis itu. Apakah berbeda fitro yang dimasukkan dengan karakter yang sudah dikembangkan? Silakan dijelaskan. Mohon maaf, aku tadi suaranya agak putus-putus di tengah. Ya, apakah berbeda konsep fitro atau fitra dalam framework ini dan konsep karakter yang sudah dikembangkan selama? Kira-kira kalau sama, mengapa harus ada kata-kata fitra, tapi kalau berbeda, perbedaannya itu? Ya, sebenarnya begini Pak Eko, kalau misalnya dalam kondisi saat ini itu sudah ada unsur spiritual, lalu kognitif, lalu afektif yang melibatkan keimanan, berpikir dan bernaral, hati dan perasaan, itu sudah ada. Hanya saja itu masih belum muncul. Nah, lalu ada yang berbeda, itu saya tertarik sama fitrah bakat ini juga. Ini masih belum terlalu ditonjolkan di kurikulum yang ada saat ini. Jadi saya terinspirasi itu dari setelah membaca buku, judulnya itu Sekolahnya Manusia. Jadi di situ itu dijelaskan bahwa sebenarnya di dalam kurikulum kita itu lebih mengutamakan kognitif ya. Sementara kalau di pendidikan IPA itu artinya berarti dia itu harus matematikal logikalnya kuat sama naturalisnya kuat. Sementara kan tidak semua siswa
itu memiliki kecerdasan yang sama, kecerdasan yang sama. Nah, di situ kita berusaha untuk tetap melatihkan kecerdasan yang berbeda-beda itu, tetap memperhatikan kecerdasan yang berbeda-beda itu, mempertimbangkan dengan tapi unsur IPA-nya yang memang harus matematika, logik sama naturalisnya itu tetap ada seperti itu. Tapi mungkin apabila nilainya itu tidak terlalu bagus, itu tercover nanti, itu kan biasanya kalau yang saya rancang ini itu berbasis kelompok seperti itu. Nanti akan mulanya itu inginnya saya itu diberi tes multiple intelligence dulu. Nanti dibentuk kelompok. Nah, di dalam satu kelompok itu ada berbagai macam kecerdasan, di mana di sana dia akan diberi project dan diberi kesempatan untuk memecahkan masalah dengan mengkombinasikan berbagai kecerdasan yang mereka miliki seperti itu. Jadi nanti nilainya tetap terangkat, tetapi tidak melemahkan satu atau dua anak yang tidak memiliki kecerdasan yang sama seperti itu, tipe kecerdasan yang sama seperti itu, Pak. Ya, mungkin untuk alasan Bu Indasari saya rasa logik. Cuman untuk merepresentasi penjelasan Bu Indah terhadap desain, ini mungkin perlu untuk dipertimbangkan lagi. Begitu ya Bu Indasari ya. Memang tidak gampang untuk membuat sebuah kerangka kurikulum, itu tidak mudah. Tentu hanya orang-orang yang ahli, orang-orang yang benar-benar mencintai kurikulum gitu ya, akhirnya berinisiatif untuk bisa mengintegrasikan berbagai aspek sehingga akan bisa menjadi sebuah model yang itu bisa menggambarkan apa sih yang mau kita capai. Sehingga kalau misalnya saya melihat dari film ini, kalau penjelasannya Bu Indah saya sangat sepakat, cuman terkait representasinya ini yang saya kurang bisa paham gitu. Ya, di situ ada fitrah, ada berpikir, bernalar, ada bakat, ada hati, ada keimanan. Terus kemudian dibungkus dengan environment, ya. Kemudian dibungkus dengan teknologi, kemudian dibungkus dengan medical science, ada engineering, ada philosophy of science, local wisdom, science entrepreneurship. Kemudian larinya mau kemana gitu? Ini apa yang mau diharapkan dari case ini? Nah itu harus apa tuh Indah ya. Jadi pada saat kita melihat mungkin Bu Indah bisa compare dengan berbagai desain kurikulum yang sudah ada, ya, sudah dipublikasikan, sudah dikomunikasikan, sudah diterapkan bahkan, sehingga bagian-bagian itu akan tampak. Karena dalam mengembangkan sebuah kurikulum itu juga tidak bisa menghilangkan aspek-aspek filosofis yang mendasar untuk penyusunannya begitu, sampai akhir nanti terbentuk sebuah model yang representatif. Jadi dia itu menggambarkan sesuatu, apa sih maunya dalam kurikulum ini. Nah ini yang rasanya perlu sekali kita harus memikirkan secara kritis, secara representasi itu ditampilkan seperti apa yang Bu Ida jelaskan. Jadi kalau penjelasan Bu Ida sangat setuju gitu ya. Memang hal-hal yang bersifat karakter itu bisa dikatakan fitnah itu sangat penting. Nah, bagaimana caranya supaya itu menjadi fitnahnya, dan apakah fitnahnya itu hanya diarahkan untuk membangun karakter saja, terus bagaimana dengan pengetahuan, bagaimana dengan keterampilannya. Nah ini juga harus apa begitu. Kalau tadi Bu Ida mengatakan problem based learning, di mana letaknya problem based learning dalam desain kurikulum? Nah ini yang perlu juga dipikirkan begitu. Jadi setiap apa yang dimaksudkan kami bisa menyaksikan dari representasi model yang Ida buat gitu ya. Nah memang tidak mudah ya untuk menuangkan bahasa Inggris, bahasa gambar itu tidak mudah. Nah, ini yang perlu konsentrasi tinggi untuk merancang, sehingga nanti apa yang ditampilkan akan bisa menunjukkan sebuah representasi kurikulum yang bagus. Nanti akan saya coba
saya tunjukkan satu model. Kita setelah ini masih ada presentasi di siapa? Firdausi. Ya, Bu Firdaus, saya tak cari file di sini kapan saya sampaikan dalam. Ya, ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Dan mungkin kita juga bisa melihat contoh-contoh dari desain kurikulum yang berkembang. Gitu ya. Jadi itunya bagus, Bu. Saya sangat sependapat. Namun, Bu harus mencoba untuk menerapkan itu secara lebih sistemik dalam desain kurikulum. Ya, sehingga pada saat orang melihat itu ya menginspirasi gitu ya. Jadi dia dia bisa tahu bahwa seperti ini konsep kurikulum. Larinya bagaimana dalam konteks itu kan sudah bisa dilihat bagaimana awalnya bagaimana. Kalau seperti ini saya masih belum tahu ini membelankan apakah ini akan merupakan integrasi saja ya, terus prioritas begitu. Kalau kita baca dari komponen ini mungkin fitrah ya dari prioritasnya. Nah terus bagaimana fitrah itu nanti bisa terangkat didukung dengan environment and technology based education. Nah itu yang kelihatannya perlu untuk dikonstruk secara lebih apik gitu ya, lebih cantik rancangan kurikulum ini. Mungkin saya rasa seperti itu ya Bu Indah. Terkait dengan SDGs, ini sangat appreciate. Terus terang jadi saat ini kita memang dalam era-era SDGs ya, dan itu menjadi tren riset nasional maupun internasional. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa dalam riset mencoba untuk connected ya with ESG and SDGs, dicoba, dan itu sangat fundamental begitu ya. Saya kemarin mencoba untuk mengirimkan di grup kita salah satu reportnya, dan ya responnya dari Bu Devian saja. Ya saya terima kasih karena Bu Devian sudah merespon. Itu merupakan salah satu kebanggaan kita semua sebenarnya. Kalau teman-teman semua mau membaca dan melihat, karena di situ ada nama UNESA yang muncul, dan itu menjadi landasan untuk mengembangkan riset-riset maupun pembelajaran berbasis ESG. Ya, sempat kemarin saya diminta berbicara di Universitas Pakuan Bogor, kemudian di Umsida Sidoarjo, insya Allah nanti bulan Agustus ini di Mataram gitu ya. Yang saya bicarakan sama tentang ESG dan SDGs, tapi dikaitkan dengan bidang-bidang, termasuk di UNESA juga pada bulan Oktober nanti insya Allah. Terus kemudian tahun depan insya Allah ada kesempatan ke luar. Nah ini kesempatan sebenarnya. Ya, jadi silakan kita selalu up to date kasus dan isu ya. Jadi jangan hanya monoton dengan apa yang dalam kotak, jangan, harus break out of the box. Kita loncat keluar. Cari, lihat sesuatu yang baru di luar seperti apa. Coba kita bawa dalam riset ini. Saya sangat senang. Dari Bu Indah berarti sudah open of mind ya, jadi sudah mau membuka pikiran dengan isu-isu baru yang berkembang. Jadi saya rasa teman-teman yang lain juga seperti itu. Mungkin tidak hanya ESG dan SDGs, bisa mengkaitkan isu-isu lain. Akhirnya apa yang kita tawarkan itu menjadi satu informasi yang segar. Itu menjadi yang baru, yang arah. Oke, saya rasa begitu ya. Terima kasih sudah Sari, presentasinya bagus. Silakan aja sesuai dengan apa yang saya sarankan. Dan jangan lupa Pak Sapri menyiapkan satu Google Drive ya untuk menampung semua tugas desain kurikulum yang nantinya akan kami periksa dengan Pak Radi sebagai nilai akhir mata kuliah pengembangan kurikulum. Kemudian makalah yang dihasilkan bisa segera kita satukan untuk kita jadikan book chapter tentang pengembangan kurikulum. Ya, insya Allah itu sangat bermanfaat untuk ada di kita nanti, sehingga mereka sudah punya gambaran, oh seperti ini ya mata kuliah pengembangan kurikulum itu harus bisa menghasilkan sebuah produk framework atau desain yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Indah, saya persilakan untuk di-close dulu. Kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Bu Indah Sari, pemimpinnya siapa? Saya Prof. Budi Jatmiko dan Pak Nadi.
Oke, ya bagus. Oke, terima kasih. Yang berikutnya, teman-teman, ya sorry, monggo Bu Firdaus sambil menyiapkan. Teman-teman angkatan 2021 ya ini, 2021 ya. 2021. Semester depan kita kuliah proposal, jadi silakan mempersiapkan diri untuk menyusun, menulis, termasuk publikasi juga. Wes, ayo kita berlomba-lomba untuk mempercepat ya masa studi kita supaya tidak berlama-lama di pasca, di UNESA, dan mungkin bagi mereka yang punya kesempatan untuk ingin melanjutkan monggo, yang mau bekerja monggo, ya supaya bisa segera update gitu ya, update pengetahuannya di lingkungan. Tidak usah berlama-lama kuliah itu ya, cukup 3 semester, 4 semester lah paling lama udah cukup ya. Bisa pulang ke kampung masing-masing dengan membawa gelar maupun ijazah dan jodoh katanya ya. Ya, gitu ya. Yang masih belum tentunya. Kalau yang sudah ya jangan. Boleh 2 kali ya, satu kali aja. Oke, saya persilakan Bu Indah, Bu Firdausi ya. Silakan Bu Firdausi. Baik, Pak. Baik, apakah sudah terlihat? Oke. Sudah, silakan. Baik. Mohon izin Pak untuk presentasi. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko dan teman-teman. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang kurikulum yang saya kembangkan, yaitu saya beri nama kurikulum wayang, atau kalau dalam bahasa Inggris itu namanya Way No Drugs. Di sini saya menggunakan kurikulum integrasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau biasa disingkat menjadi P4GN. Pendidikan adalah suatu usaha manusia dalam menciptakan dan mengembangkan potensi yang bergantung pada kualitas yang ada di masyarakat dan budaya dengan tujuan agar kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari variabel mengajar. Di mana di sini sekolah merupakan wadah menumbuhkan watak dan kemampuan siswa agar menjadi harapan negara yang berkualitas. Di mana salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan perkembangan teknologi dan informasi yang positif itu adalah lingkungan, di mana apabila lingkungan kita positif akan memberikan kita dampak yang baik untuk kedepannya. Lalu ternyata di lingkungan positif itu tidak menutup kemungkinan adanya beberapa hal yang menyebabkan penyimpangan behavior itu. Salah satunya yaitu tentang narkoba, di mana Indonesia itu menjadi pusat perdagangan gelap, di mana faktor-faktornya antara lain yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan, lalu yang kedua lemahnya penegak hukum, yang ketiga keuntungan yang didapatkan dari bisnis ini sangat besar, yang keempat kurang berperannya berbagai unsur dalam masyarakat luas, dan yang terakhir tidak melibatkannya lembaga pendidikan sebagai ujung tombak pemberantasan narkoba dalam jangka panjang. Jadi disinilah adalah letak permasalahan kita, yaitu di mana jarang sekali di sekolah-sekolah itu tidak adanya penyuluhan tentang narkoba sendiri. Di mana di sini terdapat 3 prinsip pendidikan anti narkoba. Yang pertama yaitu terpadu, yang mana yaitu artinya kerjasama erat antara pihak sekolah dengan masyarakat, yang tentu berbagai pengalaman yang saya temui itu sekolah dan masyarakat itu kadang-kadang bertolak belakang. Jadi masyarakat tidak mendukung program-program sekolah, yang mana tentunya sekolah itu pasti menginginkan tercapainya suatu goals. Siswa itu memiliki karakter yang baik dan
tentunya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat kelak. Yang kedua, profesionalitas, yang artinya harus disusun program-program pendidikan anti narkoba yang sistematis dan sesuai dengan perkembangan siswa. Yang terakhir yaitu kebutuhan, di mana program pendidikan anti narkoba berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda dan keluarga itu harus selalu disisipkan dalam lingkungan-lingkungan yang mana itu menjadi salah satu penunjang utama kita dalam bersosialisasi. Lalu bagaimana kontribusi sekolah itu dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, sekolah itu harus menyediakan kerangka kerja bagi perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam upaya pencegahan dan pengurangan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua yaitu sekolah menyediakan lingkungan fisik, sosial bagi pengembang kesehatan siswa berkaitan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang ketiga, membantu siswa berperilaku dan menciptakan kondisi yang sehat bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu sekolah berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam memilih dan mengambil keputusan untuk tidak menggunakan narkoba. Di mana kita tahu bahwa di umur-umur sekitar masa-masa SMP, SMA itu sangat rentan sekali dalam menemukan jati diri istilahnya. Jadi sering ikut teman, tidak berpegang teguh pada keimanannya sehingga mungkin sering goyah dan akhirnya mengikut pada hal-hal yang kurang baik. Sini saya tentunya menggunakan kurikulum integratif yaitu sequence, yaitu integrasi kurikulum antardisiplin ilmu. Jadi kurikulum integratif sendiri disebut dengan pendekatan pembelajaran terpadu yang artinya pembelajaran itu berpacu pada perkembangan, pertumbuhan, dan kemampuan pengetahuan peserta. Di sini saya menggunakan model pengembangan Hilda Taba yang mana pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, kemudian baru ditetapkan. Hilda Taba sendiri menganjurkan untuk lebih mempunyai informasi tentang input pada proses setiap langkah kurikulum secara khusus dan menggunakan pertimbangan terhadap isi atau organisasi kurikulum yang logis dan individu pelajar berupa psikologis kurikulum. Ini adalah rancangan kurikulum yang saya kembangkan. Ini berbentuk seperti roda atau velg roda itu, di mana lingkaran itu P4GN sebagai topik utama yang dibahas dalam pengintegrasian kurikulum, yang dimana output yang akan dihasilkan itu berupa keterampilan sosial dan jeruji-jeruji itu yang menghubungkan antara P4GN dengan kotak mata pelajaran itu atau konten, yaitu tujuan pembelajaran yang menjadi penghubung antara topik utama sekaligus outcome yang diinginkan, dan yang kotak yang berwarna-warni itu adalah proses pembelajaran yang di dalamnya mengandung konten pembelajaran yang akan dikaitkan atau diintegrasikan terhadap P4GN. Untuk kurikulum Hilda Taba sendiri ada 5 langkah-langkah, yaitu diagnosis kebutuhan, di mana sesuai yang saya katakan di awal, di bawah Indonesia itu merupakan tujuan perdagangan gelap narkoba, yang mana Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan dan tidak melibatkannya lembaga pendidikan sebagai ujung tombak pemberantas narkoba dalam jangka panjang, sehingga salah satu pengguna narkoba terbesar adalah kalangan pelajar. Sehingga perlu adanya kurikulum yang mengatur tentang pendidikan anti narkoba di Indonesia yang harus mulai disisipkan sejak dini untuk lebih sigap dan tanggap terhadap antisipasi penyalahgunaan narkoba. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, di mana secara umum tujuan dan kurikulum yang saya kembangkan ini memberikan edukasi untuk mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba dan membantu lingkungan di sekitarnya untuk belajar dan mengedukasi diri bagaimana mengurangi penyalahgunaan narkoba. Sehingga melalui pendidikan anti narkoba ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan peserta didik, guru dan masyarakat setempat tentang resiko narkoba.
Lalu untuk landasan untuk menguatkan penyusunan kurikulum itu terdapat 4, yaitu landasan filsafat, psikologi, sosial budaya, dan ipteks. Yang ketiga yaitu seleksi dan organisasi materi. Di sini saya menggunakan pendekatan SETS di mana terdapat hubungan integrasi antara mata pelajaran yaitu sains dan teknologi, agama, PKN itu pendidikan kewarganegaraan dan ilmu sosial, dan yang terakhir ekstrakurikuler yang mana bisa diikuti oleh semua siswa. Yang keempat yaitu seleksi dan organisasi pengalaman belajar. Di sini guru mengelompokkan pengalaman belajar dari seluruh mata pelajaran yang dimiliki dengan tujuan pengalaman belajar yang sama. Sehingga pengorganisasian pengalaman belajar dapat saling mengaitkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya dengan verb yang sama, yaitu anti narkoba, di mana di kotak-kotak ini yang berwarna-warni ini adalah mata pelajaran yang akan saya integrasikan dengan kurikulum P4GN tadi. Sehingga yang pertama modelnya itu kita memilih model pembelajaran yang menunjang tujuan induktif. Yang kedua strategi, di mana kegiatan praktik nyata ditekankan agar siswa mampu belajar sesuai dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu metode, di mana guru memilih metode yang sesuai untuk pembelajaran yang berkaitan dengan praktik di lapangan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Yang terakhir yaitu medias. Di sini adalah kita memberikan edukasi untuk membuat media-media sederhana sebagai penunjang pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menentukan cara dan alat evaluasi, di mana evaluasi ini sangat penting, di mana nanti untuk proses evaluasinya terdapat 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berhubungan dengan P4GN. Lalu keterkaitan kurikulum yang dikembangkan dengan teori di sini, model TABA itu mengembangkan kurikulum lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum, di mana di sini guru akan memproses dengan membuat unit belajar mengajar secara khusus untuk para siswa di dalam sekolah yang sejak awal dilibatkan dalam pembuatan desain kurikulum secara umum. Yang kedua yaitu keterkaitan antara model dan teori, yaitu kurikulum wayang atau kurikulum yang saya kembangkan dapat berkontribusi secara langsung karena konten dari pembelajaran didasarkan pada kearifan lokal di setiap daerah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Firdausi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, ini soalnya tiba-tiba kok gambar saya diam, tidak mau bergerak. Oke, coba bisa ditayangkan dengan desain kurikulumnya Bu Firdausi. Ya, oke, di situ ada P4GN ya, mungkin lebih dikaitkan dengan narkoba, tidak salah ya. Mohon maaf Pak, suaranya agak terputus. Ya, sudah jelas Bu belum? Ya sudah Pak. Oke, ya di situ fokusnya di P4GN apa sih P4GN Bu? Penyalahgunaan penyelundupan narkoba Pak. Oke, ya. Ya sekarang kalau saya boleh tahu apa hubungannya dengan IPA yang Ibu maksudkan itu? Jadi karena tadi yang saya utarakan tadi, sekarang kan maraknya penyalahgunaan narkoba itu Pak, di mana ya, di mana pelajaran-pelajaran ini adalah yang mengaitkan tentang kita sebagai harus memawasi diri untuk tidak sampai terjerumus ke narkoba itu tadi. Nah, pendidikan P4GN ini harusnya mulai disisipkan mulai dari sedini mungkin atau mulai SMP itu tadi, karena mulai proses mencari jati diri gitu Pak. Jadi kan belum kuat istilahnya untuk bisa berpegang teguh pada imannya gitu. Yang paling utama sih memang di agama sama di IPA-nya Pak, karena kan hubungannya dengan sains. Itu ya, oke. Ya. Terus sekarang, apakah desain dari yang disampaikan oleh
Bu Firdaus ini dikatakan sebagai desain kurikulum begitu? Menurut saya iya Pak, karena konten yang saya jabarkan di sini itu lebih mengintegrasikan kurikulum gitu, dimana fokus utamanya memang di 4P4GN ini Pak. Nanti akan saya integrasikan dengan mata pelajaran itu tadi, mulai dari pendidikan agama, IPA, IPS, ekstrakurikuler, PJOK, dan PKN. Ini untuk untuk SMP atau SMA atau mahasiswa ini? SMP, SMA bisa Pak. SMP, SMA ya. Matematika tidak diperlukan ya Bu di sini ya? Matematika masuk ke IPA Pak, karena matematika menurut saya itu sebagai apa ya, untuk menghubungkan P4GN itu mungkin lebih ke seberapa bahayanya nanti kita bisa hitung mulai dari banyaknya berapa jumlah, maksudnya zat aditif itu yang misalnya kita konsumsi sekian nanti dapat bisa menghasilkan sekian, itu bisa masuk ke IPA gitu Pak. Ya mungkin ini lebih condong ke model kurikulum terpadu gitu ya, kurikulum yang sifatnya multidisipliner gitu ya. Jadi ada berbagai mata pelajaran, kemudian dia memiliki irisan begitu, punya materi yang bisa dikaitkan dengan P4GN sebagai temanya gitu ya. Oke, saya rasa menarik ini ya, cuman mungkin yang perlu untuk diperhatikan sekali lagi adalah seperti yang saya sampaikan pada Bu Indah tadi. Jadi silakan direpresentasikan seperti apa model yang lebih spesifik sesuai dengan apa yang ingin didapatkan ya dari pembelajaran tersebut begitu ya. Karena kalau misalnya seperti ini saja kita sulit untuk melihat bahwa ini merupakan sebuah kurikulum. Kalau nggak salah dulu saya pernah memberikan contoh misal ada sunflower kurikulum waktu itu ya, yang pernah di posting di grup WA kita itu. Nah kalau kita perhatikan di situ ya mungkin walaupun dia berbentuk seperti bunga matahari, tapi dia cenderung lebih bisa dilihat ya bagaimana alurnya, mana asalnya, mana ujungnya begitu. Kalau seperti ini kita agak kesulitan. Jadi hubungannya seperti apa? Kalau toh misalnya dia beririsan di mana, kita tidak tahu juga begitu kan. Nah ini yang mungkin perlu sekali untuk diperhatikan. Terus kemudian pendidikan untuk narkoba itu penting, tapi dalam konteks ini lebih cenderung hanya sebagai aplikasi konsep dan pembangunan karakter yang kita bisa lakukan misalnya dalam belajar IPA misalnya, ya. Jadi kan kalau di IPA itu ada materi dengan zat adiktif, ya zat adiktif yang sangat penting dan menarik kalau kita kaitkan dengan masalah-masalah narkoba, masalah-masalah obat-obat terlarang, masalah-masalah rokok dan macam-macamnya itu. Cuman yang perlu untuk diperhatikan adalah apakah semua materi IPA itu juga bisa diperlakukan hal yang seperti itu loh. Nah ini yang perlu untuk kita identifikasi. Jadi Bu Firdaus bisa melihat mapel berdasarkan komponennya, berdasarkan materinya begitu. Jadi IPA itu dibagi oleh materi apa, IPS itu materi, sehingga mungkin Bu Firdaus bisa mengecek ya dalam kurikulum itu apa yang dilakukan atau disampaikan di situ. Nah itu nanti ya mungkin kita mencari irisannya begitu ya, kita mencari irisan. Terus ekstra di situ apa maksudnya ekstra itu? Ekstra itu ekstrakurikuler, jadi muatan lokal yang sesuai nanti di daerah masing-masing gitu. Kenapa kok ada terus muatan lokal saja? Kenapa harus ekstra? Ya sebenarnya tadi maunya saya tulis intrakurikuler dan ekstrakurikuler Pak. Cuman terus? Saya pikir kok nanti kotaknya cuma 2 gitu. Oh, ya silakan. Tapi yang jelas seperti yang saya sarankan pada Bu Indasari ya. Jadi kadang-kadang antara yang kita sampaikan dengan apa yang kita gambarkan, kita visualkan itu tidak sama. Bu Firdaus.
Jadi silakan ide-ide bagus yang Ibu miliki tadi itu bisa dituangkan dalam bentuk framework kurikulum atau kurikulum framework yang ya benar-benar dia merupakan sebuah gambaran proses gitu ya, dari apa yang akan mereka kerjakan sampai bagaimana hasilnya. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi kalau seperti ini, dari mana ini kita bekerja? Apa tiba-tiba langsung P4GN terus kemudian di situ ada PKN, ada PJOK, ada ekstra, ada UPS. Keluarannya seperti apa hasilnya nanti? Nanti yang saya rasa juga perlu untuk diperhatikan. Mungkin itu Bu Firdausi ya. Silakan nanti diperbaiki, kemudian diunggah di Google Drive yang disiapkan oleh Pak Safri. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengakhiri presentasi kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah semua peserta ada 16 orang bisa menyampaikan ide-ide kreatifnya dalam konteks pengembangan kurikulum, dan sekaligus juga kami sampaikan ini merupakan bentuk ujian akhir semester yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Memang nanti kami akan mencoba untuk membuat penyesuaian ya dengan instrumen penilaian yang kami buat. Jadi Bapak Ibu kan ada beberapa produk yang ditampilkan dan dipresentasikan, sehingga nanti nilai-nilai itu akan kita akses dari keterampilan Bapak Ibu dalam menyampaikan ide-idenya, kemudian menuliskan dalam bentuk makalah maupun rancangan desain kurikulum yang dihasilkan begitu. Sehingga saya berikan waktu paling tidak ya sampai dalam waktu 2 hari ya. Ini sekarang sudah tanggal 6 ya, paling tanggal 8 hari Rabu ya. Rabu sudah clear, jadi semua dokumen sudah diunggah di Google Drive yang sudah dikirimkan ke saya dan Pak Nadi gitu ya, untuk kami periksa. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan, silakan Pak Furqan, kelihatannya pengen bertanya. Sementara belum Bapak, jelas cukup. Oke ya. Oke, terus perlu kami sampaikan juga, mumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi internasional ya, dan akreditasi nasional melalui jalur Lamdik atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Kami mohon doa restunya, semoga kami para tim task force yang mempersiapkan untuk akreditasi itu bisa berjalan dengan lancar, dan saya minta Bapak Ibu juga memberikan support, yang memberikan dukungan untuk berkenan membantu kami kalau misalnya kami membutuhkan informasi maupun ya walaupun tenaga misalnya, mungkin kami sangat berterima kasih karena terus terang saya tidak mungkin mengerjakan sendiri ya, jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua, karena ini juga untuk kemajuan produk kita, lembaga kita. Dan insya Allah jangan lupa besok hari Sabtu ada kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu mahasiswa di Prodi Pendidikan Sains. Mohon semuanya untuk bergabung meramaikan ya, walaupun bergabung untuk tinggal tidur tidak apa-apa ya, kalau bisa jangan ya, mungkin diartikan sambil masak kan hari Sabtu misalnya ya gabung habis itu masak ya, pun yang penting mendengarkan gitu ya, mengikuti, karena di situ sangat banyak informasi baru yang mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu dalam menyusun tugas akhir. Kemudian ada informasi yang terkait dengan kurikulum dari pusat, kemudian ada informasi tentang bagaimana mengaplikasikan kurikulum oleh para praktisi, kemudian bagaimana mengevaluasi kurikulum, dan yang terakhir terkait dengan bagaimana prospek kita di pendidikan sains dalam menjawab tantangan kurikulum. Nah, ini merupakan sebuah benang merah yang saling terkait begitu ya, sehingga kami tidak ingin memberikan harapan palsu pada Bapak Ibu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan, membimbing Bapak Ibu untuk bisa berkesempatan mendapatkan tempat yang terbaik ya dalam menjawab tantangan masa depan begitu. Jadi terus terang ini merupakan upaya kami dalam rangka memberikan garansi
bagi para pengguna Bapak Ibu bahwa pada saat Bapak Ibu nanti lulus benar-benar layak menjadi mahasiswa yang mantap gitu ya, yang tidak perlu diragukan kemampuannya. Sehingga ini perlu didukung. Terus kemudian batas-batas penting yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, mohon untuk dicermati. Jadi semester depan, semester 3 Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan ujian proposal. Ujian proposal tidak bersyarat. Jadi syaratnya hanya pada saat makalah proposalnya sudah ditandatangani oleh pembimbing, kemudian ditandatangani oleh Kaprodi, dilengkapi dengan hasil validasi instrumen, ya kan, yang dilaporkan tentunya. Jadi bab belakangnya itu yang menjelaskan tentang instrumen yang divalidasi tadi itu, bagaimana instrumennya, bagaimana hasil validasinya, kelayakannya begitu ya. Maka itu sudah bisa diujikan sebagai proposal. Atau Bapak Ibu milih jalur kompre. Kalau kompre itu sampai di tahap uji coba 1 atau uji coba terbatas ya. Nah, nanti jarak yang kita tempuh sama, cuman terminalnya berbeda. Kalau kompre bisa selesai lebih awal, bisa berhenti di awal ya. Kalau proposal bisa berhenti di awal karena persiapannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau Bapak kompre itu persiapannya agak menjelang itu berarti ya setelah proposal mungkin masih tambah beberapa waktu lagi baru ke kompre. Nah, mengapa perlu untuk dipertimbangkan? Karena Bapak Ibu ada kesempatan untuk mendapatkan pemotongan UKT 50% bagi Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan ujian proposal, kemudian sudah memiliki TEP yang lulus, ya, yang lulus bukan sekedar punya sesuai dengan ketentuan, yang terakhir punya publikasi. Tadi saya sampaikan mengapa Bu Dela bimbingan saya minta untuk segera berproses, termasuk Bapak Ibu yang lain. Jangan menjadi pembimbing ya. Tolong pembimbing itu didekati. Jangan termakan isu, mohon maaf. Kemarin ada yang sampai menyesal. Kenapa? Karena kadang menjustifikasi pembimbingnya itu susah, sulit. Ternyata pada saat bertemu pertama kali sangat nyaman. Nah, eman tuh. Padahal sebenarnya kalau itu bisa dilakukan di waktu-waktu yang sebelumnya, ya insya Allah tidak harus berakhir dengan galau gitu ya, karena punya waktu untuk memperbaiki dan seterusnya. Masih ada yang belum ketemu pembimbingnya? Sudah ya? Sudah berkomunikasi ya? Oke, saya tunggu semester 3 dari 2021 sudah harus ada yang ujian proposal. Ya, boleh Bu Dela, boleh Pak Furqan, boleh Bu Fas, semuanya, tidak hanya bimbingan saya, semuanya boleh ya, punya yang sama. Dan insya Allah saya tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Bimbingan saya kalau belum selesai ya tidak akan saya ujikan, sama saja. Ya, tapi yang bukan bimbingan saya kalau selesai ya akan saya dorong untuk segera ujian. Ya, jadi tolong Bapak Ibu itu disiapkan. Semoga angkatan 2021 ini bisa menjadi model ya untuk mahasiswa yang lain yang bisa selesai tepat waktu, terus kemudian high level publication ya, bisa punya publikasi level yang bagus sampai dengan Scopus. Akhirnya kita sekarang masih mempersiapkan, semoga usulan saya nanti diterima untuk mahasiswa yang publikasi Scopus tidak perlu ujian tesis ya, sudah langsung publikasi Scopus ya, publikasi dapat A, tesis A langsung ya. Jadi tinggal menyelesaikan administrasi, tesisnya saja yang diselesaikan, tidak perlu ujian lagi. Nah, ini juga menjadi motivasi untuk Bapak Ibu. Jadi jangan sampai termakan isu yang bilang, oh kuliah di UNESA larang, suruh ngitung kalau larang. Ya, suruh ngitung. Karena saya tuh berkali-kali mendengar informasi itu, wih, santer banget itu. Dan setelah mereka pastikan dan buktikan, tidak bisa. Kita masih sama dengan yang lain. Cuman seolah-olah kesannya itu loh. Karena kita kan global, gitu, gelondongan orang saya bilang. Nah, yang perintil-perintil itu sudah tidak harus kita hitung lagi, bisa di satu. Tapi kalau tempat yang lain, mereka masih harus menyiapkan yang perintil-perintil itu, kayak apa itu manuskrip klinik,
terus kemudian TEP dan macam-macamnya. Nah, ini menjadi keberkahan Bapak ya. Kalau misalnya pengen murah lagi, ada syaratnya, ada caranya. Apa kira caranya? Siapa yang tahu? Kalau pengen sekolah dengan biaya murah, gimana caranya? Gimana caranya, Bu Indah? Harus selesai semester depan. Iya. Jadi semakin cepat semakin baik. Itu caranya. Murah kok. Yang murah kok malah tidak selesai udah bisa. Ya tetap mahal terus gitu ya. Makanya kalau Bapak pengen murah harus segera selesai. Ya, harus segera selesai. Jadi pastikan semuanya siap, penilaian tidak ada masalah, komunikasi dengan pemimpin baik, ya kan? Siapkan energi, langsung berlari. Ya. Yang punya banyak tugas di sekolah menyampaikan ke pihak sekolah mau diizinkan untuk diberi kesempatan sedikit longgar untuk menyusun tesis dan publikasi. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat bangga dan bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Insya Allah semester depan kita sudah berbeda lainnya, beda jalur, karena saya akan mengajar di mata kuliah kajian IPA 3. Bapak Ibu lanjut untuk fokus di pengembangan bidang fisika, ya, fisika. Jadi silakan tetap konsisten, semangat, ya, dan pastikan untuk tetap bisa menyelesaikan studi dalam waktu yang cepat, ya, tidak usah berlama-lama, gitu ya. Dan mungkin informasi ini mohon juga disampaikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga semakin semangat untuk menyelesaikan studi. Termasuk juga jika ada kerabat, kolega yang ingin melanjutkan studi, jangan diceritain yang elek-elek ya. Wih, jangan ke UNESA, Pak Eko suangar, dual Pak Eko. Jangan. Ketemu saya tak somasi itu. Kalau ketemu saya bilang saya galak. Ya, insya Allah saya tak galak. Saya memfasilitasi. Kalau ada masalah apa silakan komunikasi ya. Cuma semuanya harus damai, jangan sampai ada yang saling memprovokasi sehingga menjadi masalah, tidak boleh. Jadi pada saat misalnya ada masalah dengan pembimbing, Bapak Ibu silakan segera menyampaikan ke saya untuk kita cari solusinya. Mau jadi pendem dewi, gak iso Bapak Ibu ya. Ada pembimbing yang tidak mau bimbing, tidak mau ditemui, tidak mau jawab ya, langsung menyampaikan ke saya. Kalau mau bersurat silakan ya. Nanti kita follow up. Kalau misalnya memang sudah tidak memungkinkan, ya akan kita carikan pembimbing yang baru. Ya, tapi kan harus damai. Karena saya ketemu Bapak Ibu paling lama itu 2 tahun, 3 tahun lah paling lama, 4 tahun maksudnya. Tapi saya ketemu dengan Bapak Ibu itu selamanya gitu ya. Tidak mungkin saya harus mengorbankan hubungan. Sehingga saya harus mencari bahasa yang paling aman supaya semuanya nyaman. Bapak Ibu juga nyaman. Nah, Bapak Ibu misalnya ganti pembimbing, ya tidak akan saya temukan lagi dengan pembimbing itu. Ya sama dengan saya ngasih tikus di depannya kucing. Ya bisa nanti. Ya itu strategi-strategi yang harus dicermati sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir, semuanya kita siapkan dengan bagus. Tapi saya berharap semua juga harus bersemangat gitu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, cuti itu baik, tapi kalau tidak emergensi jangan diambil, tolong ya. Cuti itu boleh, itu Bapak Ibu. Tapi kalau tidak emergensi jangan. Kalau misalnya emergensi banget ya, harus ada kegiatan 6 bulan di luar negeri misalnya, ya monggo diambil tidak apa-apa. Ya. Terus sekarang kita sudah by ini ya bisa menggunakan online offline ya, hybrid. Jadi tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu merasa ada kesulitan komunikasi dengan Bapak Ibu dosen, bimbingan misalnya bisa via online. Jadi sekali-sekali dikombinasikan. Ya sekali ketemu, sekali mungkin via Zoom. Boleh aja, sekarang sudah zamannya kok. Ya tidak ada yang harus baper dengan situasi itu. Tapi kalau bisa ketemu ya upayakan. Karena bahasa tubuh seseorang itu tidak cukup dibaca dari tulisan gitu ya. Harus ketemu, ngobrol gitu. Nah ini juga perlu tapi kalau tinggal Bapak ini tinggal mohon saya dibantu, itu bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WA dan seterusnya. Jadi silakan menjadi mahasiswa yang smart ya. Yang mantap lah, yang yakin bahwa kita pasti akan bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang singkat dengan hasil yang terbaik. Mungkin itu yang saya sampaikan di akhir perkuliahan kita. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak Ibu semua sukses dalam menyelesaikan studi di Academic Science. Kemudian mohon dibantu menginformasikan
ke koleganya, ke saudaranya, ke tetangganya, ke teman-temannya yang mau studi, mohon untuk dimotivasi untuk bisa segera mendaftar, gitu ya. Sehingga kita akan semakin ramai dengan mahasiswa baru yang berharap untuk bisa mendapatkan layanan yang sama seperti Bapak Ibu dan bisa sukses seperti Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang menyampaikan sesuatu? Ada? Cukup ya? Cukup Bapak. Cukup Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Risa. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya dan Pak Nadi jika ada kesalahan, kekhilafan selama mendampingi mata kuliah. Mohon maaf dan tolong jangan lupa tugas-tugas yang sudah disampaikan beberapa saat yang lalu segera dilengkapi. Sehingga kami tidak perlu lagi untuk harus melacak satu persatu ya. Jadi dari Google Bapak Ibu nanti kami akan segera melakukan identifikasi dan penilaian. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.